Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri Junaidi dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 22902500102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai pengertian, ciri-ciri, fungsi, serta cara penggunaan yang benar dan contohnya. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun pilihan kata. Kaidah tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUED. Dalam bahasa baku umumnya digunakan dalam situasi resmi seperti dalam kegiatan pembelajaran, penulisan, karya ilmiah, surat dinas, pidato, atau pertemuan formal. Sebagai contohnya seperti kalimat "saya tidak tahu" merupakan bentuk bahasa baku, sedangkan "aku nggak tahu" merupakan bentuk kata tidak baku. Kemudian ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, menggunakan ejaan yang benar. Misalnya, kata aktif bukan aktif dan praktik bukan praktek. Yang kedua, memiliki struktur kalimat yang jelas dan logis. Contohnya, dia sedang belajar di perpustakaan. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai konteks. Misalnya, kata efektif lebih tepat digunakan dalam konteks kerja dibanding kata manjur. Yang keempat, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing secara berlebihan. Contohnya, hindari campuran seperti "aku lagi stuck banget". Pada contoh kalimat tadi, terdapat campuran bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bersifat umum dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian di sini ada fungsi dan pentingnya bahasa baku. Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara tepat. Yang kedua, sebagai identitas nasional, karena bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa. Yang ketiga, sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan, karena digunakan dalam buku pelajaran, penelitian, serta dalam kegiatan akademik. Dan yang terakhir, sebagai pembentuk karakter, karena kemampuan berbahasa yang baik mencerminkan kepribadian yang terdidik dan sopan. Adapun perbedaan dalam kata baku dan tidak baku, seperti apotek dan apotik, Februari dan Februari, telur, telor, karena, aktivitas, sudah, udah, Anda, dan elu. Bahasa tidak baku ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan pada media sosial. Tetapi hal tersebut tidak salah. Namun, kita perlu menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi dan lawan bicara. Bahasa baku digunakan dalam situasi-situasi formal seperti saat menulis surat resmi, laporan atau karya ilmiah, saat berbicara di forum akademik, rapat atau acara resmi, dan saat berkomunikasi dengan guru, dosen, atasan, atau pihak yang lebih tua. Sedangkan bahasa tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan santai, seperti saat berbincang dengan teman sebaya. Penguasaan bahasa baku sendiri itu sangat penting agar kita mampu berkomunikasi secara efektif, sopan, dan profesional, baik dalam dunia pendidikan maupun di lingkungan kerja. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku merupakan bentuk bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata resmi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.